Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh peserta rilis berita resmi statistik. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti rilis berita resmi statistik perkembangan indeks harga konsumen Kota Banjarmasin kondisi Oktober 2025 pada hari ini, Senin 3 Oktober 2025. Kondisi inflasi di bulan Oktober 2025 untuk inflasi bulan ke bulan di Kota Banjarmasin mengalami inflasi sebesar 0,51% dan secara tahun ke tahun, yakni Oktober 2025 dibandingkan Oktober 2024 mengalami inflasi sebesar 3,29% dan inflasi tahun kalender, yakni selama 10 bulan dari Januari sampai Oktober dibandingkan dengan kondisi Desember 2024 adalah sebesar 2,54%. Perkembangan inflasi dari bulan ke bulan antara Oktober 2025 dibandingkan September 2025, jika kita lihat pada tahun 2025 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2024, yakni hanya sekitar 0,13%. Jika kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran secara month-to-month, inflasi didorong oleh kelompok pengeluaran yang paling besar ini adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, di mana kelompok pengeluaran ini mengalami inflasi sebesar 5,78% dengan andil sebesar 0,54%. Dari 11 kelompok pengeluaran pada penghitungan inflasi, ada 2 kelompok pengeluaran yang menahan inflasi di bulan Oktober ini, yakni kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, di mana kelompok ini menjadi penahan inflasi paling dalam dengan inflasi sebesar negatif 0,27 dan andil deflasinya sebesar negatif 0,05%. Kelompok kedua yang menjadi penahan yaitu adalah perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Selanjutnya, untuk inflasi secara year on year pada tahun 2025 di bulan Oktober sebesar 3,29%, sedangkan di tahun 2024 sebesar 1,95%. Hampir kondisi di Oktober 2025 ini hampir 2 kali lipat daripada kondisi di tahun 2024. Nah, untuk inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year, dari 11 kelompok pengeluaran yang menjadi pendorong utama inflasi secara year on year adalah masih di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan inflasi sebesar 21,3% dan andil inflasi sebesar 1,78%. Jadi, lebih dari separuh inflasi year on year di bulan Oktober didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Selanjutnya, untuk yang menahan inflasi secara year on year di bulan Oktober 2025 ada 1 kelompok pengeluaran, yakni kelompok transportasi, di mana kelompok ini menahan inflasi sebesar negatif 1,14% dengan andil sebesar negatif 0,12%. Secara year to date, akumulasi selama 10 bulan di tahun 2025 yakni sebesar 2,54%. Jika kita bandingkan 10 bulan pertama di tahun 2024 yang hanya sekitar 1,24%, terlihat bahwa inflasi di bulan Oktober secara year to date di tahun 2025 lebih besar 2 kali lipatnya. Nah, berdasarkan kelompok pengeluaran, dari 11 kelompok pengeluaran secara year to date
Yang paling tinggi mendorong inflasi itu adalah masih pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, di mana kelompok ini mengalami inflasi sebesar 18,74% dengan andil inflasi sebesar 1,59%. Untuk yang menahan inflasi pada bulan Oktober 2025 secara year to date ada dua kelompok pengeluaran, yakni transportasi dan juga informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Di mana kelompok transportasi menahan paling dalam dengan besaran inflasi atau deflasi sebesar negatif 0,96% dan andil deflasinya sebesar negatif 0,10%. Untuk komoditas, yang menjadi 5 komoditas pendorong inflasi secara month to month itu adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 0,53%, telur ayam ras sebesar 0,05%, ikan gabus 0,04%, ikan peda dan semangka sama-sama mendorong sebesar 0,02%. Untuk penahan, 5 komoditas utamanya adalah yang pertama bahan bakar rumah tangga, di mana pada bulan ini bahan bakar rumah tangga mengalami penurunan sebesar negatif 0,04%. Selanjutnya cabai merah sama negatif 0,04%, daging ayam ras, udang basah, dan juga bayam sama-sama menahan inflasi dengan besaran andil sebesar 0,03%. Untuk komoditas pendorong inflasi secara year on year pada bulan Oktober, komoditas pertama atau yang tertinggi itu adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 1,64%. Selanjutnya tarif rumah sakit, sewa rumah, dan daging ayam ras sama-sama mendorong inflasi dengan andil sebesar 0,12%. Lalu biaya pendidikan sekolah dasar menyumbang inflasi sebesar 0,08%. Untuk komoditas penahan secara year on year di bulan Oktober, yang paling dalam menahan inflasi yaitu adalah tarif parkir dengan andil sebesar negatif 0,18%. Selanjutnya angkutan udara dengan andil sebesar negatif 0,14%. Lalu ada buah semangka negatif 0,04%. Bayam dan ikan patin sama-sama menahan sebesar negatif 0,03%. Untuk komoditas pendorong secara year to date, yang pertama atau yang tertinggi adalah komoditas emas perhiasan dengan andil sebesar 1,46%, tarif rumah sakit, daging ayam ras sama-sama mendorong sebesar 0,12%, sewa rumah dan ikan peda sama-sama memberikan andil sebesar 0,10%. Selanjutnya untuk 5 komoditas utama penahan inflasi secara year to date. Yang pertama itu adalah tarif parkir, menahan inflasi sebesar negatif 0,17%, ikan gabus menahan sebesar negatif 0,13%, angkutan udara sebesar negatif 0,09%, terong sebesar negatif 0,06%, dan bayam sebesar negatif 0,05%. Untuk inflasi antar kota di Provinsi Kalsel, di Kalsel ada 5 kabupaten kota yang menyusun inflasi. Kita lihat kondisi di Oktober secara year on year, yang paling tinggi mengalami inflasi itu adalah di Kota Banjarmasin dengan nilai sebesar 3,29%, dan yang paling rendah secara year on year itu terjadi di Tanjung sebesar 2,47%. Untuk inflasi month to month masih sama. Kota penyusun inflasi yang paling tinggi di bulan Oktober itu adalah Kota Banjarmasin sebesar 0,51%, dan yang terendah
atau yang mengalami deflasi terjadi di Kabupaten Tanah Laut dengan besaran negatif 0,19%. Untuk ringkasan inflasi pada bulan Oktober 2025, secara month-to-month mengalami inflasi sebesar 0,51%, secara year on year mengalami inflasi sebesar 3,29%, dan secara year to date inflasi sebesar 2,54%. Untuk penyumbang utama inflasi di bulan Oktober 2025 secara month-to-month, ini adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,54%, dan secara umum komoditas penyumbang utama inflasi secara month-to-month ini adalah emas perhiasan, telur, ayam ras, ikan gabus, ikan peda, dan semangka. Selanjutnya untuk penyumbang utama inflasi bulan Oktober 2025 secara year on year, itu adalah ada 3 penyumbang utamanya, yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 1,78%, di mana komoditas penyumbang utama pada kelompok ini adalah emas perhiasan, pasta gigi, sampo, sejadah, dan sabun wajah. Untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,76%, komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, ikan peda, kue basah, kopi bubuk, dan ikan tongkol. Untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil sebesar 0,24%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk, bubur, sop, ayam goreng, dan soto. Untuk bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan s.bps.go.id brs/brs-nov256371. Data inflasi Kota Banjarmasin dan kota inflasi lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan juga dapat diunduh melalui Siladex, Sistem Pengelolaan Data Indeks Harga Konsumen, pada tautan kalsel.web.bps.go.id/siladex. Bapak Ibu semua, BPS Kota Banjarmasin berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Jadi, jika Anda melihat pegawai BPS Kota Banjarmasin terlibat gratifikasi, suap, benturan kepentingan, dan korupsi, segera adukan melalui s.bps.go.id/pengaduan6371. Akhirnya alhamdulillah rilis sudah kita sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, dan sampai jumpa lagi pada rilis berita resmi statistik BPS Kota Banjarmasin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.